Sungguh kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna dari segala macam kekurangan dan kekhilafan, yang mengutus sebaik-baik insan, sebaik-baik manusia, yang paling sempurna dari zaman ke zaman. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin dunia dan akhirat yang tidak ada bandingannya. Siapalah kita yang tidak mungkin luput dari kelemahan, kekurangan, dan kesalahan? Bukankah kita tercipta berdampingan untuk saling mengisi kekurangan? Namun terkadang mata kita justru tertutup kebencian hingga mata kita buta akan kebaikan atau terbalut dengan cinta hingga buta akan kesalahan yang dilakukan. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berkata di dalam syairnya, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun walakinna ainas sukhti tubdil masawiya, yang artinya mata yang penuh kerelaan akan buta terhadap kekurangan, akan tetapi mata yang penuh dengan kebencian akan menampakkan keburukan. Bukanlah sebuah kekurangan jika kita mengambil pelajaran, jika kebaikan dari segala pujian yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan bukanlah pula sebuah celaan jika kita dapati keburukan, kemudian kita kemas seuntai nasihat untuk itu. Kehidupan ini adalah tempat untuk satu sama lainnya itu saling mengisi kekurangan. Maka adalah sebuah kemuliaan saat kita dapat mengucapkan nasihatilah diriku. Adalah suatu kemuliaan, suatu kebaikan di saat kita bisa mengucapkan kepada orang lain, nasihatilah aku, beritahukanlah letak kekuranganku. Maka untuk bisa seperti itu, lapangkanlah hati kita untuk mengungkapkan suatu kata, nasihatilah aku, tunjukkanlah kesalahan dan kekuranganku. Lantas masihkah ada di dalam hati kita ini setitik kesombongan, meskipun hanya sebesar biji zarrah, untuk selalu kita meminta nasihat kepada orang lain? Bukankah nasihat adalah bagian
dari agama yang kita anut ini dan merupakan suatu kewajiban yang diemban oleh seorang muslim. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasihah, yang artinya agama adalah nasihat. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bahwa di antara hak seorang muslim adalah nasihat, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, jika ia saudaramu meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Hadis riwayat Muslim. Kenapa tidak? Karena nasihat adalah hak dan kewajiban sesama muslim dalam menutup celah-celah kekurangan guna menuju hari yang lebih baik nantinya. Namun terkadang kita terbawa oleh keegoan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita malu untuk mengatakan, nasihatilah aku, tunjukkanlah di mana letak kekurangan dan kesalahanku. Untuk mengucapkan seperti itu kepada orang lain, terkadang kita merasa gengsi, terkadang kita merasa malu karena ego kita yang terlalu tinggi. Kenapa? Karena kita selalu saja menganggap bahwa diri kita ini adalah benar. Kita terbawa oleh keegoan yang sangat tinggi sehingga malu, sehingga kita rasanya merasa diri kita selalu benar. Justru sebaliknya, kita selalu menganggap bahwa orang lain itulah yang salah. Maka agama kita mengajarkan agar kita senantiasa sebisa mungkin untuk dapat menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain itu. Meskipun orang lain yang memberikan nasihat kepada kita itu adalah orang yang mungkin lebih muda usianya dari kita, atau juga mungkin orang yang memberikan nasihat kepada kita justru dilihat dari pendidikannya mungkin lebih rendah pendidikannya daripada kita. Maka seorang muslim yang baik, maka hendaknya senantiasa menerima nasihat dari orang lain, dari manapun datangnya nasihat itu. Maka kita mulai saat ini belajar untuk agar sebisa mungkin kita minimalkan rasa keegoan yang ada di dalam diri kita, agar kita bisa menerima nasihat yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita. Bahwa ingatlah bahwa setiap manusia, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah surat Al-Asr, setiap manusia itu berada di dalam kerugian. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Siapa
Jadi setiap manusia kata Allah berada dalam kerugian. Lantas siapakah orang yang tidak rugi? Yaitu illalladzina amanu. Yang pertama yang tidak akan rugi kata Allah ialah amanu. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Kemudian yang kedua yang tidak akan rugi adalah orang yang senantiasa melakukan amal soleh. Orang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga yang tidak akan rugi kata Allah adalah wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang ketiga yang tidak akan rugi kata Allah adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ialah orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Inilah 3 golongan yang tidak akan pernah rugi kata Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Dan yang ketiga yang tidak akan rugi kata Allah adalah orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran.